Halo, kembali lagi bersama dengan gue Rehan. Bingung gue sekarang mau bikin video apa, dan gue pikir-pikir kayaknya gue pengen cerita tentang pengalaman unik gue pertama kali ke Rusia. Gimana sih gue waktu itu, kenapa milih ke Rusia, nggak tahu entah. Tapi gue juga pengen cerita pengalaman unik di Rusia. Jadi pertama kali gue ke Rusia itu gue nggak ngerti bahasa sama sekali ya. Jadi waktu itu gue ada jumlah penerima beasiswa 25 orang, cuman yang jadi pergi 10 orang. Nah, 10 orang itu gue bingung gue mulai dari mana ceritanya. Jadi gue cerita dari awal aja kali ya, pas mau berangkat rame-rame. Jadi tuh kita ngurus barang-barang, visa dan lain-lain. Akhirnya kita berangkat, beli tiket, nentuin waktunya itu kira-kira bulan Oktober. Jadi pertama kali gue ke Rusia itu bulan Oktober. Nah, persiapannya tuh gue paling beli alat-alat yang buat musim dingin kali ya, itu yang paling susah. Nah, jadi pertama kali gue sampai ke Rusia, gue tiba di Moskow. Jadi waktu itu gue belum tahu universitas mana yang gue bakal tempatin, cuman gue taunya gue dapet di Moskow. Tapi pas sampai di Moskow gue tuh kaget, dan tiba-tiba gue disuruh ke Rostov. Nah itu waktu itu gue ada berdua sama temen gue namanya Fiona. Nah, sampai di Moskow gue shock ya, udaranya dingin. Waktu itu sampai di Moskow itu -1 atau -7 gue lupa. Jadi kita mendarat langsung dari Moskow, tiba-tiba dreng, biasanya di 25 derajat Celcius, 30 di Indonesia, tiba-tiba down gitu -7. Nah itu kaget kan ya, mana gua cuman bawa nggak terlalu tebal, terus resleting gua rusak. Namanya kurtka ya, kayak musim dingin. Nah itu musim dingin, jaket musim dingin ya lumayan sih ya, beli di Indonesia cuman nggak ya begitu. Jadi gua beli jaket yang dalamnya itu ada kayak bulu-bulu angsa ya. Katanya bulu angsa bakal bikin hangat gitu. Ternyata enggak. Nah, sampai di situ gue masih berasa kedinginan. Jadi setelah gue sampai di Moskow, gue langsung disuruh menuju ke Rostov. Gue akhirnya pindah ke kota Rostov. Dan gue juga kaget, loh kok gue tadinya dapet di Moskow, kenapa di Rostov? Nah itu aja. Nah, sesampainya di Rostov, sampainya di Moskow, gue disuruh bayar berapa tuh, 2,5 juta atau apa, terus bayar 1 juta lagi untuk untuk naik train atau namanya poyes ya. Jadi poyes itu kita katanya perjalanan ke Rostov itu 24 jam sehari semalam. Jadi katanya itu pas banget waktunya. Jadi kalau di Rusia itu mau train itu tetap aja ya waktunya teratur banget, menitnya, detiknya, sampai di kota itu pun tetap aja sampainya pas banget. Nah, dan gue bayar 2,5 juta, dan akhirnya gue dapet coupe, kira-kira berapa ya, 3.000 rupiah. Nah ini coupe. Jadi kereta di Rusia itu ada namanya Plaskart, ada coupe, dan lumayan sih mewah tempatnya. Jadi kayak ada bilik-bilik gitu, terus di namanya di dalamnya itu ada 4 kursi apa namanya ya, jadi kayak tempat tidur sejajar. Jadi lu bisa duduk, terus di pinggirnya itu, nah lu lihat aja fotonya di sini nih ya. Jadi di samping itu ada yang bertingkat tempat tidur dan deket jendela, dan di deket jendelanya itu ada tempat makan. Nah waktu itu gue pisah sama temen yang temen cewek gue yang bareng gue itu di tempat yang lain, dan gue di bareng cowok-cowok Rusia. Nah ini pengalaman unik pertama kali di Rusia. Jadi tuh gue nggak bisa apa-apa. Jadi pertama kali di Rusia gue tuh belajar bahasanya zero banget. Jadi gue tahunya spasiba, huruf-huruf, terus ya bahasa dasar ya. Cuman belajar kurang lebih sebulan nggak ada. Jadi gue tuh satu di tempat coupe itu, jadi yang kamar di tren itu menuju ke Rostov kan 24 jam tuh lama banget. Nah itu tuh gue tidur sama cowok-cowok Rusia. Ada cowok satu bapak-bapak. Nah bapak-bapak itu ya gue nggak tahu deh, gue 24 jam itu dia main HP, mana dulu nggak ada HP smartphone lagi ya. Itu tuh bete banget. Jadi gue cuman
ya tidur makan tidur terus paling ke WC pun juga ini, jadi tiap berhenti. Nah pas di Coupe itu gue nggak ngerti sama sekali dia ngomong apa, jadi ya roaming deh ya, dia ngomong bahasa Rusia dan gue cuma bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan orang Rusia tuh susah banget pakai bahasa Rusia apa bahasa Indonesia, empuh susah, dia nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi pertama kali gue ke Rusia ya udahlah roaming, dan gue nggak ngerti mereka ngomong apa. Tas malam-malam atau siang itu gue diajak sarapan sama orang Rusia itu, gue nggak tahu dia namanya siapa, dia ngomong apa-apa, dia ngoceh-ngoceh kan ada Pelaskar itu 4 ruang, satu ruangan itu ada 4 tempat tidur ya, jadi diisi 4 orang. Jadi tiap kota itu ya begitulah, ada yang turunnya di Tula, ada yang turunnya di Voronezh, ada yang di kota-kota lain. Ya gue lanjutin, jadi di kota-kota itu ada 4 turunnya, pokoknya ada Voronezh, ada apa-apa lagi gue lupa, jadi itu ganti-ganti. Nah yang sampai itu ternyata tetangga gue itu sampainya, katanya gue tanya, dia nggak ngerti, cuman dia bilang Krasnodar. Nah di pas cerita-cerita dan gue nggak ngerti dia ngomong apa, tiba-tiba dia nunjukin gigi beruang. Nah gue nggak ngerti, dia cuma nunjukin gigi beruang terus ngasih ke gue nah itu yang jadi pertanyaan sampai sekarang, yang gue pengalaman, gue masih bingung itu dia ngasih atau enggak. Jadi gue gigi beruang itu gue simpen di dalam tas jadi gue dapet gigi beruang. Jadi dapat gigi beruang ya lumayan lah, harganya berapa ya gigi beruang yang kayak, kan Rusia paling top bahas apa namanya beruang ya, jadi gigi beruang. Nah itu sampainya di Rusia gue dapat gigi beruang ya lumayan lah. Sampai sekarang gue masih penasaran juga itu beneran dikasih atau enggak, atau gue cuma nyolong juga. Nah sampai rumah gue juga sampai sekarang masih gue simpen tuh gigi beruang ya, kalau bisa ya gue mau kembaliin tuh entah gue bingung mau dijual atau enggak, atau mau gue kasih ke siapa-siapa. Cuman gigi beruangnya lumayan, itu susah juga sih nap gigi beruang, kayak lancip gitu, agak serem. Nah itu pengalaman satu gue pertama kali di Rusia, di Unik. Ya sesampainya, nah ini cerita gue di Rostov. Nah ini gue pertama kalinya datang ke Rostov. Nah jadi asramanya itu, nah ini gue sekarang ngomongin tentang asrama di Rusia. Jadi asrama Rusia itu ya gue kaget juga sih, agak kultur shock. Cuman gue ditempatin di kota lumayan ya, kota ketiga terbesar di Rostov, namanya di Rusia Rostov, cuma di bagian selatan. Cuman ya lumayan sih ya, orang cewek-cewek Rostov tuh mantep-mantep. Jadi tuh ceweknya campuran Rusia dengan Kafkas, Caucasian. Jadi itu kayak Dagestan, Ingushetia, sama yang daerah-daerah selatan kayak Ossetia. Nah itu ceweknya ya campuran Arab. Jadi gue di asrama itu sempet kaget. Nah ini cerita kedua pengalaman unik gue di Rusia. Jadi itu asrama gue tuh ya asrama juga asrama kedokteran, kan gue udah tahu cerita-ceritanya. Jadi itu zaman dulu banget, belum diremon atau direnovasi ya. Jadi asramanya itu ya, ini lihat fotonya. Jadi asrama di Rostov itu gue dapet campur sama asrama orang-orang luar. Jadi mereka yang dari selatan, ada yang dari Iran, Arab. Jadi kan gue fatfak tuh, jadi apa namanya, fakultas persiapan selama 1 tahun. Nah di tahun-tahun itu gue tuh sering main namanya di asrama. Gue kan nggak tahu apa-apa, jadi nggak ngerti, keluar juga males, dan izin-izinnya juga susah. Makanya gue cuma bisa main di asrama. Nah asramanya itu juga wah parah deh, gue shock banget. Jadi asramanya itu, ini pengalaman unik gue lagi yang kedua. Jadi ya tahu sendiri, pokoknya WC di Rusia tuh nggak bisa dibayangin deh. Jadi tuh WC ada kan gedungnya kayak panjang gitu, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Jadi tuh WC depannya cewek dan satu itu di pojokan. Jadi WC di Rusia tuh ada depan belakang. Gue dapetnya di asrama yang model Uni Soviet lama ya, jadinya WC-nya itu di pojokan gedung. Nah di itu berhadapan-hadapan. Nah jadi WC-nya itu sama tempat mandinya itu nggak ada sekat sama sekali, jadi pintunya juga nggak ada. Jadi nah ini sebelum direnovasi sih ya, gue nggak ngerti
itu sekarang gimana apa ya namanya, WC sekarang atau asramanya udah direnovasi atau enggak. Jadi tuh gue shock banget. Gue cuman duduk di WC terbuka gitu, jadi nggak ada bilik-bilik, cuma bilik-bilik, pintunya nggak ada, jadi kita pakai selembar kain. Jadi kita tuh kalau mau boker sorry, jadi kalau kita mau buang air besar kita harus bawa kain dan bawa air panas. Dah tahu sendiri di Rusia tuh susah air panas. Nah jadi itu gua kalau mau ke WC atau ke dapur gua cuman duduk. Nah di WC-nya itu nggak ada bilik, jadi tuh kalau ada orang yang buker ya kelihatan deh. Itu pengalaman unik gue Rusia ya itu aja. Jadi lo yang mau ke Rusia jangan kaget kalau asrama-asrama beberapa di universitas agak kurang. Itu udah berapa tahun yang lalu sih, sekarang kayaknya udah direnovasi, udah dibagus-bagusin sih gue lihat di youtuber di Rusia. Dan nah ini pengalaman gue ketiga di kota Rostov itu, yaitu gue sering banget kan satu koridor itu dapurnya bersama. Nah gue kenal deh sama cewek Rusia. Nah ini namanya Marina. Jadi Marina itu gue gombalin. Ternyata gombal di Rusia itu ya standar lah. Di Indonesia, gombal di Indonesia berlaku di Rusia. Jadi nah ini yang gue kan sering ini namanya masak bareng ya. Gue kan tingkat pertama tuh nggak jarang beli ya karena hemat. Jadi gue masak sendiri. Nah pas di dapur itu gue lagi duduk di dapur lagi masak asik-asik, datang cewek Rusia tuh, mantep banget ya. Cewek Rusianya itu namanya Marina. Kan gue udah kenal dia, kayak cantik dia, kayak orang-orang Azerbaijan gitu, cuman pakai kerudung muslim. Nah itu mereka sering-sering masak bareng kan. Akhirnya gue masak bareng. Terus pas masak bareng gue coba berkenalan, karena bahasa Rusia gue masih jelek dan di Rusia gue nggak tahu apa-apa. Akhirnya gue ngomong sepatah dua patah, misalnya Kak Tibia Zabut, jadi namanya siapa, terus skokale, terus dia ngapain, terus gue gombalin dia. Gue kan pengen minta nomor HP-nya ya, jadi gue punya gini, Mbak, punya ini gak, punya tangga? Dia jawab nggak ada. Buat apa? Terus gue nanya lagi yang kedua, punya palu gak? Nah terus dia jawab dia juga bilang nggak ada. Nah kalau punya telepon pasti ada kan. Ternyata dia ketawa-ketawa, jadi dia ngasih, akhirnya ngasih. Ya ampun, gue juga kaget, ternyata gombalan di Rusia atau nanya standar di Indonesia berlaku di Rusia. Jadi tuh akhirnya gue dapet nomor telepon dan dia tuh baik banget, kayaknya dia orang Inggris Setia atau Osetia. Nah itu aja sih pengalaman gue ketiga di Rusia. Dan gue nggak tahu lagi, kota Rostov itu bagus juga sih buat kota terbesar di Rusia di bagian selatan. Nah gue sering banget jalan-jalan ke Krasnodar dan lain-lain. Jadi itu aja cerita pengalaman di Rusia gue. Dan ada lagi sih banyak pengalaman gue di Rusia yang bikin gue culture shock. Misalnya gue di Saint Peter. Di Saint Peter itu gue kan kuliah asrama juga ya. Asramanya itu jadi tingkat ke atas sama tingkat ke bawah. Jadi dia pakainya bilik. Jadi kalau diketok-ketok itu kayunya ya kedengeran sih. Ada yang beberapa dari kayu pembatasnya, ada yang beberapa dari apa namanya, dari tembok. Nah pas gua dapet di kota Saint Petersburg kan gue pindah kan belajar kedokterannya, gue pindah ke Rusia, dan belajar prakteknya gue di Rostov. Nah pengalaman gue yang bikin culture shock itu ya itulah, kalau di asrama tuh kan bebas ya, bisa lu terserah lu mau bawa cewek atau mau bawa pasangan lu, cuman ada batas waktu tertentu ya. Jadi kalau lu mau bawa temen ya lu izin ke komandan ya. Nah ini gue lagi tidur, tiba-tiba di tingkat atas tuh ada bunyi ada bunyi oh. Jadi nah di ruangan di atas itu gue kan kesel banget, malam-malam bunyinya oh. Nah gue juga akhirnya gue ketok atas pakai apa ya namanya, sapu, tok.
akhirnya tetap aja dia dilakuin ahwah. Jadi itu kultur shock banget. Jadi nggak ngerti dia ngapa-ngapain atau nggak tahu lah, udah dewasa pokoknya gue cek juga di atasnya dan gue tanya tok tok tok, akhirnya dia nggak nanggepin aja soalnya berisik banget bos. Itu kan asrama mahasiswa ya, jadi itu dia di atas itu berisik banget, jadi nggak tahu pokoknya ao pokoknya mendesah deh. Jadi akhirnya gue ke atas, gue ketok akhirnya dia buka pintu, lagi enak kebuka deh, cuma pakai tank top. Akhirnya dia marah. Cuman kan gue terganggu, bisa bayangin lu tidur bunyi aw sementara tetangga lu, jadi gue berdua sama tetangga gue isengin kan lantai atas lantai bawah ya, jadi gue isengin lantai atas, ngetok-ketok sama tetangga temen gue, roommate ya istilahnya. Akhirnya dia berhenti deh, itu aja. Cuman dia udah sering kali, berulang-ulang kali mengganggu banget. Akhirnya gue minta pindah asrama soalnya tuh berasa ganggu banget. Ya itu aja sih kultur shock dari gue. Jadi cerita-cerita pengalaman unik di Rusia, jika kalian ada pengalaman unik bisa di komen di bawah ini. Dan gue itu lagi yang itulah, cuman untuk cerita-cerita, banyak pengalaman yang pasti lo yang nggak lo dapetin di Indonesia. Gue yakin teman-teman di Rusia yang mahasiswa Indonesia pasti punya pengalaman unik sendiri ya. Dan buat yang belum pindah atau kuliah di Rusia, pokoknya lo harus siap batin terus, dan jangan sampai kultur shock. Kan beda budaya di Indonesia sama di Rusia ya, jadi lo ya harus bisa mawas diri lah istilahnya ya. Itu aja dari gua. Jika kalian ada pertanyaan silahkan klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa subscribe channel gua ya. Bye.